Halo Sobat Kerja, selamat pagi. Selamat datang di Company Expo yang diselenggarakan oleh Job2Go dengan UMN. Perkenalkan, nama saya Roderick Orlando, selaku MC pada hari ini yang akan memandu acara Company Expo pada pagi hari ini. Sebelum itu, saya mau menjelasin dulu nih dikit tentang Job2Go itu sendiri. Apa sih itu Job2Go? Job2Go itu sendiri adalah suatu platform yang digunakan yang dapat digunakan oleh para job provider dan job seeker untuk mendapatkan hubungan atau koneksi dalam hal untuk mendapatkan kerja. Nah, mengenai Company Expo itu sendiri, Company Expo adalah acara sharing-sharing dari perusahaan partner kita nih. Sobat Kerja dapat mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai perusahaan-perusahaan terkemuka di Indonesia, seperti visi misi perusahaan mereka ataupun informasi lowongan pekerjaan apa saja nih yang perusahaan tersebut tawarkan. Nah, pada hari ini kita kedatangan perusahaan dari Kawan Lama Group. Nah, pada hari ini yang bisa kita lihat bahwa speakernya adalah Ibu Mariana Sianturi selaku Human Capital Recruitment Management dan Mona Lisa Octaviana selaku Tech Recruiter. Mungkin dari para audiens boleh say hi dulu, kasih reactions bagi kedua speaker kita pada pagi hari ini. Nah, oke. Jadi, sebelum kita memulai acara ini, kita mau bincang-bincang sedikit dulu nih sama para speaker kita pada hari ini. Selamat pagi, Ibu Mariana Sianturi dan Mona Lisa Octaviana. Bagaimana kabarnya, Bu? Pagi, Roderick. Kabar baik. Terima kasih. Ya. Pagi, kabar baik. Iya. Bagus sekali ya, Bu. Jadi, Bu, gimana kalau di Kawan Lama Group sendiri, apakah pekerjaan udah hybrid atau masih online nih, full online di rumah? Oh, kita masih 50-50. Jadi 50% di kantor, 50% di rumah gitu. Jadi masih selang-seling lah. Kita ada WFA, ada WFO-nya gitu. Tetapi selama pekerjaan berlaku secara work from home, kegiatan juga harus selalu dilakukan secara optimal dan efektif ya, Bu ya, supaya bisa mendapatkan hal baru juga nih. Nah, wajib. Wajib ya, harus banget nih. Nah, jadi mungkin nih daripada kita berbincang-bincang terlalu banyak dan mungkin dari para audiens juga sudah tidak sabar lagi untuk mendengar ada apa aja sih visi misi dan bagaimana mungkin struktur kerja di Kawan Lama Group sendiri. Saya langsung memberikan waktu dan tepat kepada Ibu Mariana Sianturi dan Ibu Mona Lisa Octaviana dalam menyampaikan speech-nya pada Company Expo hari ini ya. Yuk. Oke, terima kasih Roderick. Selamat pagi semuanya teman-teman. Perkenalkan saya dengan Mariana Sianturi atau dipanggil Ana ya. Di sini saya dari Kawan Lama Group, ada juga timnya, ada Bu Mona Lisa dan ada Bu Feci. Kita sama-sama dari tim dari rekrutmen Kawan Lama Group. Kita mengucapkan pertama terima kasih dulu sama UMN dan Job2Go atas kesempatannya bisa menjadi salah satu partisipan di company session di sini pagi hari ini. Thank you juga buat teman-teman yang sudah datang. Semoga informasi yang kami berikan hari ini bermanfaat dan nanti kami akan sharing beberapa informasi. Saya nanti akan sharing company profile, jadi nanti teman-teman bisa lebih kenal dekat dengan Kawan Lama Group, tahu apa itu Kawan Lama Group gitu ya. Nah nanti next-nya Bu Mona juga akan present satu topik yang juga tentunya menarik untuk teman-teman yang menghadiri job fair hari ini. Gitu. Saya mulai share screen dulu ya untuk company profile-nya. Apakah sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah, oke. Muncul, Bu Ana. Oke, saya present ya, Kawan Lama Group company profile-nya. Oke, kita sudah hadir dari 1955, jadi udah 66 tahun lebih. Di awal dulu historinya kita di Glodok, terus ini kantor pusat kita yang sekarang di Perkembangan, Jakarta Barat. Kita punya beberapa unit industri. Ini adalah macam-macamnya, ada komersial and industrial, kita punya service center yang tersebar di seluruh Indonesia. Kategori produknya lebih ke produk-produk industri seperti tools, mesin, spare part, ada household products juga. Ini salah satu brandnya Crisco. Kemudian kita juga punya bisnis retail. Kita ada 1.000
store-nya kita. Kita juga punya SX Space. Nah, kalau ini informal, lebih ke retail furniture dan juga peralatan rumah tangga, home living. Kita juga punya informal custom, jadi kalau mau custom furniture juga bisa melalui informal. Kayak ini contoh-contohnya. Kita juga ada informal elektronik, ada Selma yang sudah kita launch di 2018, ada Toys Kingdom, ini retail mainan anak-anak, ada 58 store di 24 kota di Indonesia. Ada Ataru juga, lalu ada Baiko, ini traveling, ada Pendopo, ini lebih ke batik, ada juga Pet Kingdom, sarana untuk pet grooming, hotel, ada playgroundnya juga di Alam Sutra. Ini layanannya. Kemudian kita juga punya bisnis food and beverage. Pasti teman-teman udah akrab ya dengan Chatime. Ini udah ada 390 toko yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada Chatime Atelier juga. Ini ada Kapbok. Ini adalah Korean food. Terus ada Gindako. Ini kita jual takoyaki. Ada bisnis property and hospitality. Ini ada Living World. Kita punya 2 Living World di Living World Alam Sutra dan juga Living World Pekanbaru. Ini coming soon. Tahun-tahun berikutnya ada nanti akan ada di Bali, ada di kota wisata Cibubur, Bekasi. Ini ada Living Plaza. Living Plaza sudah ada 22 lokasi di 13 kota. Kita juga joint venture. Golden Restaurant, produksi untuk furniture yang kita jual. Kita punya distribution center untuk mengirimkan stoknya kita. Ada di terbaru ada di Sidoarjo, ada di Cikupa, ada di Jabaduka, dan ada distribution center lainnya di beberapa kota. Lalu kita juga punya komersial teknologi. Kita punya rupa-rupa.com untuk belanja online produk-produknya kita, dan yang ini untuk financial teknologi dan minimal system. Ini adalah contoh-contoh yang lain. Upcoming brands ada Susan sudah launching juga, Espresso dan Espresso ini lebih ke food and beverage. Kita punya CSR program, terutama di masa pandemi kita banyak melakukan CSR program. Wisma Atlet kita masih berjuang, lalu ada juga komunitas sosial. Ini adalah beberapa penghargaan yang sudah kami terima dari Kawan Group. Oke, itu tadi penjelasan secara umum ya tentang Kawan Lama Group. Jadi kita bisnis unitnya banyak, kita kantornya di daerah Puri Kembangan, Jakarta Barat. Kalau teman-teman pernah lewat tol Kebonjeruk, harusnya udah pernah lihat kita di pas di pinggir tolnya, gitu ya.
Nah, setelah ini kita masuk dulu ke materi berikutnya dari Bu Mona. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang bertanyakan tentang kawan lama grup, tentang materinya, ataupun tentang job vacancy-nya, mungkin nanti kita bisa pull juga di akhir sesi untuk sesi tanya jawab. Oke, kalau gitu kita langsung ke Bu Mona. Silakan Bu Mona. Oke, terima kasih Bu Ana. Oke, halo teman-teman semuanya. Tadi udah kenalan ya. Saya Mona dan Ibu Ana. Kita dari Kawan Lama Group. Mungkin tadi teman-teman yang belum paham atau mungkin belum kenal kali ya dengan Kawan Lama, terus tadi ngeliat videonya, terus kayak mungkin kayak baru tahu, oh ternyata Ace sama Informa dari Kawan Lama gitu. Atau oh ternyata Chatime itu dari Kawan Lama, makanya berdampingan dengan Ace ataupun Informa gitu ya. Jadi mungkin tadi dapat pencerahan baru istilahnya kayak gitu. Oke, nah teman-teman di sini nanti saya akan coba share terkait sebuah materi. Jadi materinya ini terkait salah satu proses seleksi yang nanti kalian akan hadapi ketika kalian diproses di sebuah perusahaan. Entah itu nanti di Kawan Lama atau mungkin nanti di perusahaan lain gitu ya. Jadi kalian bisa terapkan ini yang bisa membantu kalian untuk bisa lolos nanti untuk ke tahap selanjutnya kayak gitu. Oke, saya coba share screen ya. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Kak. Sudah ya, oke. Nah, teman-teman, tadi kita udah ngebahas nih terkait si kawan lama. Nah, mungkin kita mau kasih tahu sekilas nih kalau kita itu tuh punya yang namanya lowongan yang kita buka di kawan lama grup gitu ya. Mungkin teman-teman bisa screenshot dulu kali ya kalau misalnya pengen simpan dulu nih untuk lowongannya, nanti kali aja bisa untuk di-apply. Kita juga punya linknya, nanti bisa dilihat juga di bawah. Itu kita lagi open ya untuk vacancy ini. Jadi nanti kalau misalnya pun di akhir, setelah materi ini, kalau misalnya mau nanya-nanya terkait posisi ini juga boleh. Gitu ya. Oke. Nah, kita akan masuk ke materi kita pada hari ini. Oke, kita akan membahas terkait sukses interview kerja dan tips hadapi HRD. Gitu. Nah, ini teman-teman mungkin tahu ya kalau misalnya kita itu diproses di sebuah perusahaan, yang pertama kan pasti screening CV dulu, gitu. Terus nanti kalau misalnya udah lolos CV, kita akan diundang untuk interview, gitu. Dan banyak banget orang-orang tuh yang kepo nih kayak gimana sih sebenarnya tips menaklukkan HRD, gitu ya. Gimana sih caranya untuk kita itu bisa lolos interview HRD. Gitu. Jadi nanti kita akan bahas di sini, gitu ya. Nanti teman-teman kalau misalnya ingin bertanya, silakan tanya di akhir dan harapannya juga kalian bisa aktif di sini, gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, kalian harus tahu dulu kalau interview itu terbagi menjadi dua, gitu. Jadi kalau ditanya, iya aku besok tuh mau ada jadwal interview nih, gitu. Nah, pastikan dulu itu interview dengan siapa, gitu. Kita ada interview dengan HR dan ada interview dengan user. Rata-rata sih untuk di beberapa company sih biasanya kayak gini ya, mereka ada interview dengan HR ataupun dengan user, gitu. Nah, bedanya apa sih sebenarnya untuk HR dan user ini, gitu. Nah, kita jelasin yang pertama untuk HR itu tuh dilakukan oleh internal HRD perusahaan, gitu ya. Jadi biasanya itu oleh tim HR general ataupun tim rekrutmennya, gitu. Jadi nanti mereka yang akan interview kamu gitu. Jadi kalau dibilang interview HR berarti tim rekrutmennya atau HR general yang akan interview gitu. Nah, kedua, merupakan penyaringan awal yang dilakukan sebelum atau sesudah proses psikotes gitu. Jadi ada beberapa company itu yang melakukan interview HR ini di awal gitu. Jadi ketika mereka udah lihat CV kamu, mereka undang kamu dulu nih untuk interview. Baru kemudian kalau lolos baru masuk ke psikotes gitu. Tapi ada juga yang memang mereka memberikan kamu psikotes dulu, lalu ketika kamu lolos psikotes baru masuk ke interview HR gitu. Jadi berbeda ya di situ tahapannya, nggak semuanya sama untuk urutannya setiap company gitu. Nah, terus yang ketiga, tujuannya apa sih sebenarnya untuk interview HR ini? Tujuannya adalah untuk menggali seputar kepribadian kandidat gitu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa highlight. Jadi kita sebagai HR tuh sebenarnya pengen tahu tuh tentang kepribadian kamu gitu, tentang gimana cara kamu tuh bekerja gitu, gimana kompetensi kamu tuh ketika kamu bekerja atau mungkin mengerjakan sebuah tugas gitu. Jadi ketika kalian diundang untuk interview HR atau mungkin kalian tanyakan interview dengan siapa ketika dibilang HR, nah kalian mungkin bisa mempersiapkan terkait pengalaman kalian gitu ya.
juga kalian mempersiapkan terkait gimana sih caranya kalian itu ketika menghadapi sebuah masalah gitu. Jadi kalian bisa menyiapkan jawaban-jawabannya kalau itu ditanya gitu. Nah, terus yang keempat, pertanyaan yang diajukan biasanya tuh sifatnya general tentang diri kamu gitu. Jadi sebelum interview HR ada baiknya ketika kamu tuh bisa memahami terkait diri kamu sendiri dulu. Jadi ketika ditanya tentang diri kamu nggak bingung nih gitu. Karena kan ya balik lagi yang ditanyakan sebenarnya tentang diri kamu sendiri ya gitu. Jadi kamu bisa untuk memperdalam dulu nih, kamu kenalin diri kamu dulu. Jadi nanti pas ditanya, kamu udah nggak bingung lagi untuk menceritakan tentang diri kamu kayak gitu. Oke, itu interview HR. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke interview user ya. User ini apa sih gitu ya? Mungkin user di IT dengan user di kita biasanya itu beda ya. User di IT itu biasanya pemakai aplikasi gitu ya, atau pemakai web gitu. Nah, tapi kalau di kita user itu adalah supervisor atau mungkin manager gitu. Nah, jadi interview ini tuh dilakukan oleh supervisor kamu atau manager nantinya gitu. Terus kemudian ini merupakan penyaringan tahap akhir atau sebelum tahap final interview dengan direksi gitu. Jadi biasanya urutannya interview HR, interview user, baru kemudian opsional ya ada interview dengan direksi juga kayak gitu. Terus yang ketiga, tujuannya apa? Tujuannya untuk menguji kemampuan teknis dan membangun chemistry antara user dan kandidat. Jadi tadi beda ya dengan HR. Kalau HR kita fokusnya ingin menggali tentang kepribadian kamu, tentang kompetensi diri kamu. Nah, kalau di user kita akan bahas lebih lanjut terkait teknisnya gitu. Jadi kayak apa sih yang kamu ketahui terkait posisi ini gitu ya. Terus mungkin gimana pengalaman kamu ketika mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pekerjaan ini gitu. Jadi itu perbedaannya gitu. Nah, terus kemudian kayak chemistry gitu. Kenapa sih harus ada chemistry gitu? Karena balik lagi teman-teman, kan kalian nanti akan joining untuk jadi anak buahnya dia gitu ya, atau masuk ke timnya dia gitu. Jadi mereka akan cari apakah memang benar-benar tuh kalian menemukan chemistry ketika di interview gitu. Nah, yang keempat, pertanyaan itu mengarah pada teknis pekerjaan dan pemberian case yang berhubungan dengan pekerjaan gitu. Jadi nanti jangan kaget tiba-tiba waktu di interview user kalian dikasih penugasan gitu ya. Penugasannya lebih kayak ke study case gitu. Itu hal yang biasa. Kenapa? Karena itu salah satu cara user untuk mengukur kemampuan kalian terkait pekerjaan itu. Atau mungkin misalnya ketika pun kalian fresh grade, paling enggak tuh ada hal-hal basic yang pengen mereka ketahui dengan cara memberikan study case ke kalian. Kayak gitu. Itu ya bedanya interview HR dengan user. Nah, kalau dibilang biasanya duluan yang mana sih gitu ya? Biasanya sih interview HR duluan gitu. Biasanya interview HR duluan atau biasanya HR dengan user digabungkan gitu. Jadi sekali interview langsung ada 2 orang yang interview kalian, yaitu HR dengan user. Kayak gitu. Jadi setiap company beda-beda ya teman-teman ya. Tapi perlu kalian ketahui untuk persiapannya pun tentunya beda nih yang harus kalian persiapkan ketika interview user dengan HR gitu. Oke. Nah, next, mungkin teman-teman di sini ada yang udah pernah cari tahu, atau mungkin pernah dikasih tahu, atau mungkin pernah menerapkan ini. Jadi ketika kalian di interview dengan HR, kita menerapkan yang namanya STAR, gitu ya, dengan metode STAR. Gitu. Gampangnya ya STAR gitu ya, untuk singkatannya gitu. Nah, apa sih sebenarnya STAR ini gitu? Jadi STAR ini tuh terdiri dari situation, task, action, dan result gitu. Jadi ini adalah metode yang digunakan untuk menjawab interview HR gitu. Nah, emang kenapa kalau kita menggunakan metode ini? Nah, dengan kalian menggunakan metode ini, semua yang ada pengalaman kalian gitu ya, pengalaman kalian, kompetensi kalian gitu. Terus mungkin problem solving kalian akan keluar di sini gitu. Jadi ini sebuah metode untuk mengeluarkan 3 hal tadi ketika kalian bercerita pada HR gitu. Nah, nanti ketika kalian bercerita atau mengeluarkan si STAR ini, dari kita juga HR bisa untuk menanyakan kembali atau mengkonfirmasi ini dari apa yang udah kalian ceritakan gitu. Nah, kita bahas satu-satu ya, apa sih STAR itu? Nah, untuk S, itu tuh kita artinya situation gitu ya. Jadi, kamu bisa menceritakan atau mendeskripsikan nih masalah yang kamu temui pada sebuah situasi. Nah, terus kamu juga bisa memberikan penjelasan detail mengenai permasalahan tersebut. Mungkin kita bisa ambil contoh realnya ya kali ya. Gitu. Misalnya kalian kan karena rata-rata pada fresh grade ya, kalian bisa nih misalnya ketika ingin menceritakan sebuah organisasi gitu. Nah, kalian bisa ceritakan tuh waktu kalian di organisasi itu sebenarnya
ada masalah apa sih, atau mungkin kalau HR tuh nanya ada hambatan apa yang pernah kamu alami dalam sebuah pekerjaan atau dalam sebuah organisasi gitu. Nah, kalian bisa menceritakan terkait masalahnya, jadi mungkin bisa lebih gambarannya kali ya, gambarannya kenapa masalah itu bisa terjadi dan waktu itu gimana situasinya. Nah, itu kalian bisa jelaskan secara detail di bagian situation gitu. Nah, kemudian kedua ada tes T ya. Nah, ini lebih ke deskripsi tugas yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Contohnya misalnya si A gitu ya. Si A organisasi misalnya di Badan Eksekutif Mahasiswa gitu. Dia cerita kalau dia tuh punya masalah mungkin waktu mencari dana gitu ya, mencari dana untuk pensi kampus gitu. Nah, dia di sana tuh sebagai mungkin kita bisa bilang sebagai koordinator dana usaha gitu ya, atau sponsorship gitu. Nah, terus masalahnya apa di sana? Masalah atau hambatannya adalah mereka kekurangan dana gitu. Nah, itu ada situationnya ya, mereka kekurangan dana yang mungkin bisa diceritakan kalau kurangnya berapa sementara target berapa kayak gitu. Nah, itu sebuah situasi gitu. Nah, teksnya apa gitu? Teksnya adalah dia selaku koordinator dana usaha atau sponsorship, apa yang menjadi job desk dia sebenarnya di sana gitu. Apa yang menjadi job desk dia untuk bisa mengatasi masalah itu. Jadi job desk-nya ditarik dari posisi kamu di situ sebagai apa gitu ya. Jadi itu untuk menarik gampangnya untuk si S sama si T ini gitu. Nah, kemudian action. Nah, di action ini tadi kamu udah sebutin tuh job desk kamu seharusnya ngapain di situ, atau misalnya harusnya kebijakan kamu apa di sana untuk keluar dari sebuah situasi itu. Nah, kita nggak cuma butuh job desk kamu doang, tapi kita perlu action kamu apa di sana dari job desk tadi. Gitu. Nah, kamu bisa jelasin, oke, dengan punya job desk seperti itu, apa yang menjadi action kamu, apa yang kamu lakukan step by step-nya, dan bagaimana cara kamu melakukannya, termasuk dengan pihak-pihak mana mungkin yang berkontribusi di sana, dan apa yang menjadi kontribusi terbesar kamu di sana. Gitu, itu adalah action kamu. Jadi kita nggak cuma butuh ini ya teman-teman, kita nggak cuma butuh teori terkait job desk kamu, tapi kita butuh bukti apa yang kamu lakukan di sana, kayak gitu. Nah, yang terakhir setelah kamu melakukan action kamu, kasih tahu nih ke kita apa sih yang menjadi hasilnya gitu. Apakah masalahnya selesai, atau misalnya kayak oke, ternyata kita dapat nih untuk pemenuhan dananya gitu ya, atau malah sebenarnya yang terpenuhi tapi ya masih ada kekurangan sedikit. Nah, itu boleh kalian ceritakan juga ke kita gitu. Jadi kita juga akan mengukur nih kayak oke, dengan job desk seperti itu dia mengambil langkah seperti ini, nah itu hasilnya gitu. Nah, kita akan coba tanya lagi kayak oke, apa yang kurang maksimal dari action kamu gitu. Jadi itu sebuah apa ya, sebuah flow nanti yang mungkin akan kalian hadapi ketika kalian interview gitu. Jadi kalian bisa menyiapkan si STAR ini dan usahakan ketika kita tanya jawab atau mungkin ketika kalian menceritakannya si STAR ini keluar semuanya ya teman-teman. Jadi dengan kalian mengeluarkan semuanya ini, dari kita pun HR-nya akan gamblang nih untuk semakin bertanya ke kalian atau semakin mengkonfirmasi terkait apa yang udah kalian jawab kayak gitu. Oke, next-nya. Nah, di sini kita juga harus memperhatikan hal apa yang harus dilakukan dalam interview kerja. Nah, di sini saya coba bikin untuk versi offline dan online ya. Ini udah bisa kalian lakukan ketika nanti mungkin kalian udah dipanggil offline ataupun online. Sama aja sebenarnya. Gitu. Yang pertama adalah persiapan mental. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan persiapan mental gitu ya? Yang pertama, kalian harus pastikan kalian fit, teman-teman, ketika kalian di interview. Gitu, karena kan interview itu biasanya berlangsung sekitar 45 menit sampai mungkin 1 jaman ya gitu. Jadi kalian harus persiapin kalau kalian itu siap nih mungkin dari segi badan kalian yang fit juga gitu ya. Terus juga kalian, ini yang penting sih, kalian itu harus bisa mengenali diri kalian dulu yang kayak tadi saya sebutkan ya. Jadi sebelum kalian interview, pastikan kalian mengenali diri kalian. Jadi ketika ditanya tuh misalnya biasanya orang-orang tuh yang udah langsung bingung tuh waktu ditanya apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan kamu. Nah, itu mereka biasanya langsung cute tuh kayak apa ya gitu, langsung bingung gitu. Itu adalah sebuah bentuk kalau kalian tidak mempersiapkan tentang diri kalian sendiri gitu. Jadi better kalian coba kenalin diri kalian, coba self talk dulu apa sih yang sebenarnya pernah kalian alamin, apa yang sebenarnya menjadi kekurangan ataupun kelebihan kalian. Kayak gitu. Nah, yang kedua, pastikan kalian datang tepat waktu. Nah, kalau misalnya kalian interview offline, paling nggak tuh kalian udah 30 menit hadir di perusahaan itu, atau mungkin di gedungnya gitu ya, 30 menit sebelum jadwal interview. Terus kalau misalnya kalian itu interviewnya secara online, pastikan 10 menit sebelum interview mulai, kalian udah ada di room.
ada di virtual room kayak gitu. Terus yang ketiga, perlengkapan dan pakaian, baik itu offline ataupun online, pastikan kalian menggunakan pakaian yang rapih gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang kita nanti online, jadi kalian bisa pakai kaos mungkin atau misalnya pakai pakaian yang mungkin kurang sopan kayak gitu ya. Jadi harapannya maupun itu offline ataupun online, dipastikan untuk menggunakan pakaian yang rapih seperti itu. Nah, perlengkapannya apa aja gitu ya? Perlengkapan kalau online mungkin bisa disediakan mungkin dari internet yang lancar gitu ya. Jadi pastikan dulu internet yang lancar. Terus kemudian kalau lebih nyaman mungkin bisa menggunakan laptop biar kalian nggak sibuk megang handphone gitu. Terus juga pastikan untuk kalian juga on cam. Itu penting ya teman-teman ya. Kalau dibilang kenapa sih harus on cam gitu ya? Balik lagi kita pengen tahu nih ngobrol sama kalian tuh ibaratnya calon bagian dari kita gitu ya. Kita pengen kenal tuh sosoknya seperti apa sih gitu, dan mungkin agak gak enak ya ketika kita tuh komunikasi tapi kita nggak saling tatap muka kayak gitu. Tapi kalau misalnya offline sih ya kalian mungkin ketika disuruh bawa CV atau mungkin disuruh bawa form yang udah disuruh mengisi di rumah, nah kalian bisa bawa juga di hari H kayak gitu. Oke, nah selanjutnya tutur kata dan bahasa tubuh gitu. Nah, kalau online harapannya kalian ketika di interview itu mungkin ini kali ya sesimpel terkait laptop gitu. Mungkin teman-teman ketika interview itu ada yang laptopnya jadi kayak gini gitu loh. Jadi kayak cuma kelihatan matanya doang sama jidatnya doang. Nah, harapannya tuh teman-teman bisa memposisikan untuk laptop itu tegak gitu. Jadi kalian dari ujung kepala sampai mungkin ke leher atau ke dada gitu udah kelihatan gitu ya. Jadi enggak sedikit bagian tubuh kalian yang kelihatan. Terus kemudian tutur kata juga diperhatikan, baik misalnya kalian itu akan diinterview dengan rekruter yang mungkin masih muda gitu ya, masih muda, terus mungkin yang sebaya kalian atau mungkin di bawah umur kalian. Nah, harapannya adalah siapapun itu yang menginterview kalian atau mungkin kalian tahu umurnya mungkin berbeda dengan kalian, itu tetap dihormati teman-teman ya, gitu ya. Balik lagi sebagai profesional kan mereka juga memang bertugas untuk menginterview kalian gitu. Mereka juga bagian dari company tersebut yang ditugaskan untuk menggali diri kalian atau menggali pengalaman kalian. Jadi bisa untuk dihargai juga, ya. Terus kalau misalnya kalian interview offline, sama untuk tutur kata diperhatikan. Dan bahasa tubuh mungkin ketika kalian duduk di meja, jangan berpangku tangan gitu ya. Jangan juga mengetuk-ngetuk meja ketika interview gitu. Dan pastikan maupun online ataupun offline, kalian itu bisa melihat ke kamera atau kalian bisa menatap untuk interviewernya gitu ya. Jadi enggak yang pandangannya kemana-mana atau mungkin sibuk sendiri gitu. Karena kita belajar untuk saling menghargai juga nanti ketika di interview gitu. Oke, nah yang terakhir kita harapannya bisa nge-research dulu nih mengenai perusahaan. Contoh nih, kalian itu daftar di kawan lama gitu ya. Nah, kalian mungkin bisa tahu nih, nyari-nyari tahu dulu tentang kawan lama tuh seperti apa gitu, bisnisnya apa aja gitu ya, produknya apa aja gitu. Karena balik lagi teman-teman, apa sih tujuannya kenapa kita tuh harus cari tahu nih tentang kawan lama? Kan nggak lucu ya waktu kita tanya, apa yang kamu ketahui tentang kawan lama gitu ya, terus kalian jadi bingung gitu ya, kayak saya belum pernah dengar Bu gitu. Nah, ada baiknya ketika kalian cari tahu dulu supaya apa? Supaya kita tahu nih kalau ini orang niat loh sebenarnya, ini orang udah cari tahu dulu loh terkait company kita gitu, dan itu tentunya akan menjadi poin plus juga buat kalian gitu, karena kita sebagai bagian dari company tersebut ngerasa happy karena kalian juga tertarik dan interest dengan perusahaan kita, makanya kalian sampai nge-research duluan gitu. Jadi ketika nanti kita ngobrol pun lebih nyambung ya pembicaraannya, jadi nggak ada kebingungan nih salah satu di antara kita gitu. Oke, next. Nah di sini kita akan membahas terkait apa sih yang perlu dan yang mungkin yang harus kalian lakukan dan yang tidak kalian lakukan gitu ya. Nah yang pertama, kalian pasti harus untuk menyapa interviewer. Gitu. Jadi ketika kalian masuk ke ruangan, baik itu virtual ataupun offline, kalian mungkin bisa untuk menyapa interviewernya. Kayak selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, gitu ya. Terus bisa mungkin basa-basi untuk menanyakan kabarnya gitu. Mungkin ada yang ngerasa kayak, aduh tapi kayak SKSD gitu nggak sih ya Bu gitu ya. Jawabannya adalah enggak gitu. Kita sebagai recruiter senang nih ketika kalian itu ramah, ketika kalian itu hangat gitu. Kenapa? Karena kita tahu kalau ini calon yang akan masuk ke perusahaan kita tuh adalah orang yang ramah loh gitu ya. Jadi ketika pun nanti kalian join ke kita pun berarti kalian bisa ramah juga nih ke
employee-employee lain. Gitu. Nah, kedua, menggunakan bahasa yang formal gitu. Kayak balik lagi, meskipun kalian tahu dia itu umurnya di bawah kalian, atau mungkin kalian pernah kenal dia sebelumnya, atau pernah ketemu di mana, nah mungkin kalian tetap bisa menggunakan bahasa yang formal. Karena balik lagi, ini kita profesional untuk masuk ke sebuah pekerjaan, jadi tetap menggunakan bahasa yang formal untuk bisa saling menghargai. Gitu. Nah, yang ketiga, menjawab pertanyaan recruiter dengan jawaban yang relevan dan tidak mengada-ada. Gitu. Jadi ketika ditanya apa, harapannya kalian bisa menjawab dengan jujur, teman-teman. Gitu. Kenapa? Gitu. Karena kalau misalnya kalian bohong, nantinya itu akan merugikan kalian juga. Karena dari kita juga biasanya akan gali-gali lagi ya dari apa yang udah kamu bilang. Nanti biasanya akan ketemu aja tuh celahnya ketika kalian berbohong, misalnya kayak gitu. Atau misalnya kita akan mengadakan reference check ke perusahaan kalian sebelumnya, atau mungkin kita akan cek terkait riwayat pendidikan juga gitu ya, atau mungkin sosial media. Jadi harapannya kalian bisa jujur juga waktu di sesi interview gitu. Nah, yang terakhir, yang tadi seperti saya bilang, harapannya kalian bisa juga untuk melakukan kontak mata dengan interviewer, jadi tidak melihat kemana-mana atau tidak sibuk sendiri. Seperti itu. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kalian lakukan ya. Nah, kemudian ada hal yang sebaiknya tidak kalian lakukan. Nah, yang pertama, mengeluarkan kalimat tidak tahu, tidak mau, dan tidak bisa. Contohnya, kita dari recruiter nanya nih, oke, kamu kemampuannya apa aja, atau mungkin soft skill kamu apa aja gitu ya, kamu mungkin menjelaskan gitu, atau mungkin kita nanya, kamu bisa Excel nggak? Itu biasa basic ya. Gitu. Terus kalian bilang, oh saya nggak tahu soal Excel gitu. Terus, oke, kamu pernah ada keinginan buat belajar nggak terkait Excel? Oh, belum ada sih, gitu. Nah, itu kan sebuah jawaban yang mungkin tidak membantu kalian untuk dalam sesi interview, gitu. Jadi, better kalian udah cari tahu dulu kan kalian waktu mau apply pekerjaan kan ada tuh dibikin untuk kemampuan apa sih atau mungkin skill apa sih yang diperlukan untuk posisi ini gitu. Nah, seandainya pun kalian belum pernah mempelajari itu atau mungkin belum familiar, itulah penting kenapa tadi kalian harus bisa research dulu, baik itu company ataupun skill-skill yang harus dikuasain gitu. Jadi ketika nanti kalian ditanya, paling enggak kalian itu udah dapat gambarannya. Jadi sama sekali enggak buta ya terkait skill itu atau mungkin terkait perusahaan juga kayak gitu. Nah, yang kedua, ekspresi wajah yang tidak antusias gitu. Kenapa? Kan kalian itu ibaratnya ingin membranding diri kalian, ingin tanda kutip menjual diri kalian untuk bisa bekerja di sebuah company gitu ya. Nah, jadi harapannya pun kalian bisa menunjukkan wajah antusias dan bersemangat kalau memang kalian itu pengen loh masuk di company ini. Kayak gitu. Jadi dari situ kita bisa ngeliat kalau oke, ini orang niat dan dia bersemangat loh untuk kita proses kayak gitu. Nah, yang ketiga, suara lemas dan intonasi suara datar gitu. Ini gabung ya dengan yang si antusias, karena kalau kalian antusias pasti suara kalian juga akan bisa dibilang mungkin ya biasa gitu ya. Terus juga intonasi kalian juga mungkin bisa lebih ceria gitu. Terus yang keempat, menjelek-jelekan pihak lain atas kegagalan atau kesulitan yang dialami gitu. Nah, ini teman-teman mungkin yang fresh grad mungkin dulu pernah kesel sama dosen pembimbingnya karena mungkin gara-gara itu jadi skripsinya mungkin sedikit terhambat atau mungkin ada kendala gitu ya. Nah, harapannya sih kalian tidak mengungkit-ungkit gitu atau tidak memojokkan waktu di interview itu tuh tidak memojokkan untuk dosen kalian, atau misalnya kalaupun kalian udah pernah magang ataupun bekerja, harapannya kalian tidak menjelek-jelekan atasan kalian. Misalkan mereka mungkin punya salah atau mungkin mereka punya hal yang tidak mengenakan gitu ya. Jadi harapannya itu cukup kalian aja yang keep, karena itu tidak perlu diumbar-umbar juga teman-teman untuk di perusahaan selanjutnya, karena itu tidak relevan gitu ya. Oke, nah yang kelima adalah perhatikan gestur tubuh, gestur tubuh yang tidak excited atau berlebihan gitu. Nah, jadi harapannya kalian tuh yang biasa-biasa aja gitu. Karena kalau misalnya kalian terlalu excited, misalnya kalau kalian lagi offline ya, kalian bercerita terus kalian menggebu-gebu tanpa sadar mungkin kalian memukul-mukul meja atau mungkin kalian malah menghentak-hentakan kursi gitu. Nah, terus kalau misalnya yang tidak excited, misalnya ketika kalian di interview kalian pandangannya entah kemana, terus juga suara lemas, terus mungkin kepalanya menunduk gitu. Nah, itu perlu dihindari. Jadi harapannya kalian bisa tegap, terus bisa menghadapi berhadapan dengan kamera dengan interviewernya, dan kalian bisa berbicara dengan yang ada bicara yang formal, yang juga tidak perlu powerful banget, tapi
setidaknya tuh bisa jelas untuk berbicaranya kayak gitu. Oke. Nah, terus kalau tiba-tiba nih kalian sampai di tahap pertanyaan yang ditanya HR, oke, untuk ekspektasi salary kamu gimana gitu ya. Nah, mungkin kalian pada bingung tuh, kayak banyak juga tuh mungkin yang pada nyari-nyari tuh range gaji posisi ini kayak gitu ya. Nah, sebenarnya kalian bisa untuk mengaturnya dalam ini ya, dengan diri kalian sendiri gitu. Nah, tipsnya adalah kalian coba bikin dulu target gitu ya. Kalian cari build targetnya gitu. Dengan cara gimana gitu. Nah, balik lagi kalian bisa research gitu ya, research terkait biasanya tuh di posisi ini tuh berapa sih untuk salary-nya gitu ya. Jadi itu sebagai referensi gitu. Nah, terus kemudian tidak hanya itu, kalian juga bisa cari tahu nih biaya hidup di kota itu berapa sih gitu ya, atau mungkin UMR deh paling enggak gitu ya, karena misalnya nih kalian itu dari Surabaya, terus kalian pengen cari kerja di Jakarta atau mungkin di Solo gitu. Nah, kalian bisa cari tahu di sana tuh rata-rata biaya hidupnya atau UMR-nya berapa kayak gitu. Nah, kemudian setelah tahu berapa nih untuk UMR-nya atau biaya hidupnya, nah kalian coba sesuaikan dengan kebutuhan hidup kalian gitu ya. Biasanya tuh kalian sebulan tuh habis berapa sih sebagai mahasiswa gitu ya, terus atau mungkin selama kalian mencari pekerjaan tuh kalian biasanya sebulan tuh habis berapa gitu. Nah, coba kalian kalkulasiin gitu. Nah, kemudian coba kalian compile gitu ya dari biaya hidup di sana terus kebutuhan hidup kalian, apakah ada nih yang mungkin sepertinya kayaknya agak kurang nih ketika UMR, mungkin bisa agak sedikit dinaikkan gitu ya. Nah, nanti kalian bisa bikin itu menjadi range gitu ya. Jadi range terbawah, ibaratnya ambang bawah salary yang cukup untuk membiayai hidup kalian, dan ambang atas maksimal yang mungkin ini kayaknya segini tuh udah lebih dari cukup lah untuk bisa dikabulkan oleh perusahaan gitu. Jadi itu adalah caranya untuk bisa kalian membuat range. Jadi kalau dibilang range itu asalnya dari mana gitu ya, itu adalah sebuah kalkulasi gitu ya, atau mungkin hasil dari research, kalkulasi, dan UMR setempat yang nanti akhirnya setelah kita compile akan membentuk range gaji gitu. Jadi itu caranya supaya kalian bisa menjawab ketika ditanya mau gaji berapa kayak gitu. Oke. Next, terus nanti kalau misalnya nih dari HR di akhir biasanya, ada yang ingin kamu tanyakan gitu. Nah, biasanya orang-orang ada yang langsung tidak cukup Bu gitu ya. Tapi harapannya sih kalian bisa menanyakan beberapa hal, karena itu akan membantu kalian memahami lagi terkait posisi ini. Jadi jangan sampai nanti ketika di akhir, ketika kalian akhirnya join, kalian ngerasa kayak, kayaknya aku dibohongin di sama HR-nya. Kemarin tuh HR-nya nggak bilang ini loh, kayak gitu. Nah, padahal sebenarnya kalian nggak bertanya di sana. Kan HR sebenarnya menanyakan ini untuk membantu kamu ketika nanti kamu join tuh kamu udah nggak ada kebingungan lagi gitu. Jadi harapannya kalian juga pun aktif bertanya ketika HR mempersilahkan kalian. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa kalian tanyakan ya. Mungkin bisa di screenshot. Nanti kalian bisa terapkan ini ketika interview HR. Jadi pertama tanya terkait seputar budaya perusahaan, di sana culture-nya seperti apa. Nah, di kondisi pandemi ini sistem kerja seperti apa gitu ya. WFO atau WFH kayak gitu. Terus culture-nya di sana mungkin berpakaian atau mungkin jam masuk, hari masuk itu seperti apa. Itu ditanyakan. Gitu. Nah, yang kedua terkait kebutuhan dan detail posisi. Contohnya untuk posisi ini tuh sebenarnya dibutuhkan berapa orang kayak gitu ya. Terus detailnya seperti apa dari segi job desk kayak gitu. Nah, terus kemudian terkait tim kerja, apakah sudah ada timnya atau mungkin kamu adalah orang pertama di posisi ini kayak gitu ya. Terus kemudian nanti kamu akan dibawahi atau mungkin disupervisi sama siapa kayak gitu. Nah, yang ketiga, tanyakan kepastian waktu pengumuman. Nah, kalian boleh menanyakan ini, jadi kayak kira-kira nanti ini kabarnya berapa lama sampai akhirnya bisa mendapatkan kabar. Terus kemudian tahap seleksi setelah proses ini tuh apa gitu. Jadi selain interview HR, biasanya akan ada apa lagi nih Pak, Bu gitu. Jadi kalian juga akan tahu nih untuk nge-range waktu kalian. Oke, misalnya dalam waktu setelah itu akan ada interview user dan mungkin selanjutnya akan ada offering. Nah, jadi kan ada 2 tahapan lagi ya, mungkin kalian bisa menyiapkan 2 proses lagi nih dalam waktu kalian gitu. Nah, yang terakhir terkait status karyawan gitu. Kalian di sana sebagai apa sih posisinya? Apakah mungkin kalian kontrak dulu atau mungkin kalian probation lalu pegawai tetap atau nanti sistemnya seperti apa? Nah, itu bisa kalian tanyakan juga. Kayak gitu. Oke, itu cukup dari saya untuk penjelasannya. Mungkin bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mungkin saya bawakan lanjut ya, Kak
Mona Lisa sama Kak Mariana. Oke, gimana nih teman-teman? Menarik dan informatif banget ya penjelasan dari Kak Mona Lisa dan juga Ibu Mariana. Terima kasih lagi sekali lagi. Daripada kita tunggu lebih lama lagi, kita langsung aja nih open sesi Q&A. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, silakan langsung tanyakan pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Nanti akan saya langsung bantu bacakan agar bisa bantu dijawab dari HR Kawan Lama Group. Atau mungkin ada yang mau langsung unmute, boleh juga langsung ditanyain ke HR-nya. Nah, ini ada nih. Oh, ada ya. Silakan. Ya, jadi gini Pak, untuk mau nanya tentang perusahaan sendiri ya, maksudnya kalau untuk melamar itu apa tergantung jurusan atau untuk semua jurusan ya? Sedangkan kan banyak dari kami itu ya ada yang kuliah itu nggak nyambung gitu dengan jurusan yang ada gitu Pak. Seperti itu Pak. Mungkin Ibu Mariana mau bantu jawab? Oke, thank you. Tadi Pak Abdul Ghani ya? Maaf, Ahmad Mufakir Silmi ini tadi Zoom saya error. Oh baik, Pak Ahmad. Ya, Thank you makasih. pertanyaannya. Untuk beberapa posisi memang ada yang skillful ataupun spesialis gitu ya Pak. Jadi memang kita butuh dari beberapa jurusan tertentu, misalnya posisi IT atau desainer, itu mostly memang sesuai jurusan. Tapi kalau misalnya tadi Bapak bilang posisinya tidak ada yang sesuai jurusan, mungkin bisa dicari dari yang sesuai dengan pengalaman Bapak sebelumnya. Misalnya nih, kita kan lagi buka juga misalnya merchandising support admin. Nah, misalnya Bapak ada pengalaman di bidang administrasi atau di bidang retail atau di bidang merchandising, Bapak bisa apply juga. Seperti itu, Pak. Gitu. Tapi mungkin untuk posisi-posisi yang butuh skill yang sangat khusus, mungkin seperti IT, desainer gitu ya, itu mungkin memang harus sesuai jurusan karena biasanya untuk jurusan lain tidak dalam mempelajari tentang technical skill-nya. Terima kasih Ibu ya. Ya, thank you juga Pak Ahmad. Nah, ini dari kolom chat ini udah ada yang bertanya nih. Apa yang bisa dinilai dari pertanyaan template yang sering ditanyakan HR atau user? For example, apa motivasi kerja kamu? Mungkin dari Ibu Mona Lisa atau Mariana mau bantu jawab? Oke, baik. Thank you untuk Muhammad Ramadhani ya. Oke, mungkin di sini saya bantu jawab. Nah, ketika ditanyakan apa sih yang menjadi motivasi kamu kerja gitu. Nah, apa sih sebenarnya ekspektasi HR gitu ya dari pertanyaan itu. Nah, sebenarnya kita pengen tahu nih, kamu tuh bekerja tuh sebenarnya tujuannya apa gitu. Kenapa? Karena ketika motivasi kamu mungkin kayak ya ingin mengisi waktu luang gitu ya. Nah, mungkin nanti kamu ketika kamu join siapa tahu oh ternyata memang kamu cuma untuk nyari kesibukan aja. Tapi ketika kamu memang oke, kamu motivasi kerjanya adalah untuk berkembang gitu ya. Atau mungkin misalnya kayak untuk ada yang ingin kamu punya karir goals kayak gitu. Nah, ketika kamu menjawabnya seperti itu, kita tahu nih, oke, berarti kamu ada kebutuhan atau mungkin kamu ada keinginan untuk berkembang gitu. Nah, ketika kamu punya keinginan untuk berkembang, tentunya kamu akan mengusahakan atau mungkin memaksimalkan cara kamu bekerja gitu. Jadi kita akan mencari orang-orang yang memang dia punya motivasi dan tujuan untuk berkembang gitu ya. Karena kita juga untuk mencari karyawan tuh enggak cuma yang pengen yang enggak cuma untuk sosok aja, tapi juga punya keinginan untuk berkembang dan bisa mengimprove dirinya gitu sih. Semoga menjawab ya dari Pak Muhammad Ramadhani. Mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Nah Kak mau nanya, kira-kira proses rekrutmen di Kawan Lama itu sendiri tahapannya seperti apa ya? Terima kasih. Oke, saya bantu jawab untuk L ya. Yang tanya proses rekrutmennya, kita secara umum dibagi beberapa tahap. Yang pertama, kita ada tahapan pengisian biodata dan juga online test. Nah kan sekarang masuk masa pandemi, kita udah nggak manggil ke kantor lagi ya. Jadi semua proses awal itu pengisian biodata, lalu pengiriman CV, lalu kemudian untuk pengerjaan online test, itu dikerjakan bisa di rumah ya secara online. Setelah itu nanti kita akan screening biasanya dan yang proses berikutnya adalah kita akan invite untuk interview dengan HR dulu biasanya gitu. Nah, tapi mungkin untuk proses tes online dan juga interview HR juga masih bisa fleksibel. Jadi ada beberapa juga some cases kita nanti akan
invite untuk interview dulu. Setelah itu kita akan minta dia untuk mengerjakan online testnya. Nah kan sekarang online ya, jadi bisa dikerjakan kapan aja, di mana aja gitu. Setelah interview dengan HR, kalau misalnya kualifikasi dari HR-nya oke, kita biasanya akan lanjut untuk interview dengan user. User di sini maksudnya adalah calon atasan nanti dari posisi tersebut. User di sini juga bisa bertahap, ada user atasan langsung, ada juga atasan dari atasannya, jadi super superiornya gitu ya, jadi bisa bertahap juga. Gitu. Beberapa posisi yang juga udah managerial up juga kita nanti ada proses beda lagi, ada assessment-nya juga. Gitu. Setelah itu masuk offering dan sign kontrak. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, semoga membantu ya, El. Dan terima kasih juga Ibu Mariana udah membantu menjawab. Nah, kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Selanjutnya, selamat pagi. Izin bertanya apabila saya adalah seorang fresh grads dan baru punya pengalaman punya pengalaman magang saja. Apakah durasi pengalaman magang tersebut bisa dianggap sebagai pengalaman kerja? Karena beberapa qualifications yang meminta minimal sekian tahun bekerja. Terima kasih. Dari Ruth Carroll. Oke, coba saya bantu jawab ya. Oke, jadi sebenarnya kalau dibilang apakah pengalaman magang itu termasuk sebuah pengalaman gitu ya? Nah, jawabannya iya gitu. Kenapa? Karena kita tahu nih teman-teman, kalaupun kalian magang, tapi kan kalian udah mengerjakan mungkin beberapa dari pekerjaan tim kalian yang full time gitu ya. Dan kalian pun pasti mencoba untuk atau mungkin kan diajari atau mengekspor dari pekerjaan tersebut gitu. Jadi hitungannya adalah kita akan mempertimbangkan nih dengan pengalaman kalian sebagai magang gitu. Karena kalian bisa dibilang tuh udah one step ahead ya dibandingkan teman-teman yang mungkin belum magang. Nah, ya semoga membantu menjawab ya. Berarti ingat guys, pengalaman magang itu sebenarnya bisa membantu banget loh dalam karir. Nah, mungkin karena ini kita juga dibatasi oleh waktu ya. Nah, saya memberikan kesempatan bagi satu lagi audiens yang ingin bertanya langsung kepada HR-nya nih. Langsung unmute yourself aja ya. Ada satu lagi yang langsung ingin bertanya, jangan di kolom komentar, langsung unmute yourself, langsung nanya. Soalnya this is the last questions, your last opportunity to stand out amongst all of this audience. Pagi Kak. Oke, silakan Kak Yani. Halo Kak, mau tanya, kalau dari kakak sendiri nih selama di kawan lama, mau tanya dong situasi antara rekan kerja, atasan atau apa sih feedback dari perusahaan untuk karyawan-karyawannya di kawan lama sendiri seperti apa? Terima kasih Kak Elona. Ya, Mungkin terima kasih. Kak Mariana atau Mona Lisa mau bantu jawab? Tentunya, thank you pertanyaannya ya dari Ibu Yani. Tentunya pasti pengalamannya berbeda-beda, tapi yang kita rasakan selama ini secara umum, pastinya di sini situasinya cukup suportif ya. Karena di kita itu kan, tadi mungkin kalau nonton yang awal kawan lama grup itu kan katanya banyak banget ya. Gitu. Jadi kita di sini semuanya sister company maupun yang lainnya semua satu grup itu di satu gedung dan kita saling berhubungan gitu. Jadi pastinya kita memiliki teamwork yang sangat tinggi. Kemudian kalau untuk hubungan dengan atasan pasti itu juga kan personal. Tapi kalau di sini kita semuanya kan punya KPI, kita punya job desk, itu sudah terukur. Pastinya kita juga akan sama-sama sama tim untuk mengejar targetnya kita tersebut. Gitu. Jadi dibutuhkan teamwork yang bagus. Gitu. Kalau apa yang diberikan oleh company pasti banyak banget gitu ya. Di sini kawan lama grup sangat mensejahterakan. Jadi kita juga banyak program-program, jadi bukan hanya dituntut untuk bekerja, tapi kita juga punya banyak activity, kegiatan-kegiatan yang diberikan ke karyawan untuk mendukung. Misalnya kita punya beberapa komunitas-komunitas, misalnya yang senang olahraga, kita punya komunitas, yang misalnya ingin mendalami di agama, kita punya komunitas masing-masing agama, gitu ya. Kita juga punya komunitas untuk tim belajar, jadi kita juga bisa berkembang mau dari hard skill maupun soft skill, kita diberikan training-training yang dibutuhkan. Kemudian kita juga ada apa di sini kan juga kita jual apa makanan, minuman. Jadi kita juga kalau misalnya beli shot time bisa di kantor langsung gitu ya. Jadi sejahtera hal yang saya rasakan di sini. Mungkin dari Ibu Mona mau menambahkan? Oke.
Oke, tadi benar ya kalau kata Ibu Ana, tadi ada chat time, ada Gindako, ada Kapuk di bawah. Jadi kalau misalnya udah mulai lapar tuh sore-sore bisa turun ke bawah gitu ya. Terus dibilang, oh terus gimana harganya? Tenang teman-teman, kita ada sedikit diskon karyawan ya, Bu Ana ya. Gitu. Jadi kita dikasih diskon karyawan untuk ketika kita pengen jajan gitu. Terus juga misalnya kayak kalau kemarin itu kita juga sempat ada nonton bareng ya, Bu Ana ya gitu. Jadi setelah kemarin tuh udah bioskop udah dibuka, terus dari kita kawan lama tuh ibaratnya kita ngebooking sebuah satu studio gitu buat kita nonton bareng. Kita kemarin nontonnya James Bond ya, Bu Ana ya gitu. Kita nonton bareng dan itu juga akan ada nih berkali-kali gitu. Terus juga kalau misalnya ada acara ulang tahun dari business unit kita juga bisa akan merayakan kayak gitu ya, makan-makan bareng gitu juga, terus keseruan bareng juga kayak gitu. Kalau mau outing juga kita ada, kayak jalan-jalan gitu juga ada. Gitu. Dan bukan cuma di head office, sebenarnya kan kita juga ada beberapa cabang ya di seluruh Indonesia, sama sih itu kurang lebih. Cuma disesuaikan aja, karena pandemi kita memang minimal banget kan sekarang kegiatan keluarnya gitu. Gitu sih. Oke, terima kasih banget loh Ibu Mariana sama Bu Monalisa udah membagikan insight yang benar-benar bagus banget bagi para kandidat, especially seperti kita tahu bahwa kerja di kawan lama itu bukan hanya cuman kerja, tetapi juga ada career development dan fulfillment yang diberikan dari perusahaan itu sendiri. Nah, mungkin karena waktunya juga sudah sangat limit, aku kasih deh opportunity one more audience to ask questions. Dan saya udah lihat ada beberapa yang raise hand, boleh langsung unmute yourself untuk nanyain pertanyaannya langsung ke Kak Monalisa. Halo Kak, boleh bertanya? Iya, Boy. Silakan, Mas. Si Pak, mau nanya Pak. Jadi gini Pak, kan seringkali kita Zoom ini kan ada kendala ya Pak ya. Kita kan kadang handphone error atau laptop error gitu. Ada nggak sih dispensasi waktu dari pihak HRD gitu kami? Dan tadi saya kurang puas jadi gini Pak, kebetulan kan saya sendiri kan first graduate ya, saya lulusan dari sejarah gitu Pak. Mungkin dari karena sejarah sendiri kan nggak ada nyambungnya gitu ya dari perusahaan retail, tapi saya punya pengalaman di retail itu sebagai SA ya, sales advisor salah satu perusahaan apa namanya fashion. Apakah bisa juga ikut berusaha untuk bergabung di perusahaan kawan lama tersebut gitu Pak? Jadi, terima kasih banyak Bapak Ibu. Sorry, tadi kurang terlihat yang bertanya atas nama siapa? Nama saya Ahmad Mufakir Silmi. Ini kebetulan yang tadi ya? Iya, kebetulan tadi Zoom saya error nih. Dari laptop juga nge-lag segala macam. Mohon maaf ya Ibu. Iya, nggak apa-apa, Pak Ahmad. Jadi tadi kendala yang pertama ya, kalau misalnya Zoom-nya error dan lain-lain, itu sebenarnya nggak masalah. Yang pasti kan kalau misalnya Pak Ahmad di-invite sama HRD, mungkin punya email atau nomor WhatsApp-nya HRD-nya, mungkin bisa diinfokan. Ataupun pada saat sudah kejadian, kita sudah lagi ngobrol di tengah-tengah, misalnya ada kendala, kita bisa switch ke application yang lain. Even kita bisa pakai WA call, WA video call gitu ya, atau kalau memang udah nggak memungkinkan untuk secara video, ya kita bisa audio aja gitu. Jadi lebih fleksibel sih Pak. Gitu. Mungkin nanti di next kesempatan, mungkin di next stage-nya, mungkin interview dengan user, kita bisa baru pakai interview video call lagi. Gitu. Jadi itu lebih fleksibel sih kalau di kita. Jadi nggak usah khawatir kalau ada kendala dan lain-lain. Kalau nggak punya laptop, pakai handphone juga nggak masalah gitu. Asalkan memang situasinya sudah dibuat secara kondusif, jadi ruangannya tenang, tidak banyak orang lalu lalang dan sebagainya. Terus tadi kalau misalnya pertanyaan keduanya, mau melamar ya jurusan sejarah tapi pengalamannya sales advisor gitu. Mungkin kalau yang di job fair ini kita memang belum ada kebutuhannya. Tapi kalau untuk Bapak ingin melanjutkan sesuai dengan pengalaman Bapak yang sebelumnya, kita juga punya posisi-posisi di store yang sesuai gitu ya Pak. Jadi itu juga kita requirement-nya kan harus yang minimal D3 atau S1 all jurusan, tapi pengalamannya di retail sebagai sales advisor kita juga ada. Jadi nanti mungkin kalau bagi teman-teman juga semuanya yang mau apply tapi posisinya mungkin terbatas yang ada di job fair ini, bisa juga visit ke company career website-nya kita di biodata.karirkawanlama.com. Bu Mariana, ke-mute, maaf. Oh, sorry, sudah muncul?
Oke, jadi kalau bagi teman-teman yang mungkin lihat lowongannya nggak ada nih yang sesuai dengan posisi yang mau dilamar, bisa juga visit ke company career website kami di biodata.karirkawanlama.com. Di situ nanti lebih banyak posisinya dan bisa dari semua daerah juga, jadi bukan cuma Jakarta. Gitu. Seperti itu, thank you Pak Ahmad, semoga menjawab. Semoga jawaban dari Ibu Mariana sendiri membantu ya bagi Pak Ahmad sendiri. Nah, karena kita ini sebenarnya udah melewati batas waktu yang telah ditentuin. I'm so sorry untuk yang udah raise hand, maaf banget untuk the sessions kita udah close for Q&A, tapi kalian bisa banget nanyain pertanyaan-pertanyaan kalian melalui connection di LinkedIn bersama Ibu Mona atau Ibu Mariana sendiri ya, atau melalui bisa juga langsung cari pekerjaan-pekerjaan apa saja sih yang available di website karir Kawan Lama Group sendiri atau melalui website Job2Go. Ya, maaf banget Kak Yohanes, maaf banget udah kelewat waktu nih. Oke, sebelum kita menutupi acara hari ini, baiknya kita melakukan satu sesi foto dulu dengan seluruh audiens yang ada di sini sebagai salah satu bukti dokumentasi ya pada acara hari ini. Semuanya kami harap semua audiens untuk on cam for these sessions. Untuk sesi documentations boleh dibantu untuk tangkap layarnya. Oke, baik. Saya akan bantu untuk sesi foto bersama ya. Rekan-rekan boleh dinyalakan untuk videonya. Oke. Baik. Oke, untuk Kak Angelin bisa dibantu untuk screenshot ya. Saya akan hitung. Di sini ada 4 slide, jadi saya akan berikan aba-aba untuk setiap slide-nya. Bisa kawan-kawan bisa bergaya ya untuk setiap slide-nya. Oke, slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak dari rekan-rekan Kawan Lama Group, dan juga terima kasih untuk Roderick sebagai MC hari ini. Saya kembalikan pada Roderick. Oke, terima kasih juga ya Kak Jessica. Jadi kami dari pihak Job2Go, kami mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Kawan Lama Group sendiri dan juga UMN yang telah berkolaborasi pada event Company Expo kali ini. Semoga rangkaian acara ini bisa membantu sobat kerja semua untuk lebih paham nih dalam hal mencari perusahaan terbaik bagi perkembangan karir kalian. Nah, untuk mengenai Company Expo berikutnya, kami sangat menghimbau kalian para audiens untuk coba cari informasi di @job2go.id, Instagram Job2Go itu sendiri. Nah, dengan ini kami resmi menutup acara event Company Expo pada hari ini. Terima kasih Ibu Mariana, terima kasih Ibu Mona Lisa, dan terima kasih Ibu Feci selaku Recruitment dan HR, selaku Tech Recruiter, HR Manager, dan juga HR Management dari Kawan Lama Group sendiri. Terima kasih banyak. Sampai jumpa untuk next occasions ya. Bye. Thank you UMN, Job2Go. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih. Pak.
Halo Kak Jess. Oke. Mungkin yang AFK ini boleh untuk iya. Untuk yang AFK boleh dipindahin ke waiting room aja kali ya. Oke, atau sudah selesai sih ini, kita bisa end meetingnya sekarang ya. Terima kasih banyak rekan-rekan dari kawan lama grup sudah memberikan banyak insight nih ke teman-teman yang lain. Thank you juga Roderick, thank you tim Job to Go. Thank you Bu Mariana, thank you Bu Mona. Terima kasih ya. Thank you Bu Feci juga ya. Thank you very much Kita everyone. pamit, terima kasih semuanya. Thank you. Semuanya, izin pamit ya. Ya. Saya end meeting ya. Oke. Kalau magang pasti di sini ada tulisannya magang.